Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ila sibtihi al-habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wa muridihi al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa jami' sadah ba'alawiyah wa sadah syafi'iyah wa sadah ulama al-ulama al-mustaqimin min masyariqil ardi ila magharibiha. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yataghashshahum birrahmah wa yu'idu 'alaihim barakatihim wa asrarihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Wa kadza ila musannif hadzal kitab al-imam Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Syekh al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yataghashshahum birrahmah wa yu'idu 'alaihim barakatihim wa asrarihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Dan niat dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Tamam. Sanuwasil darsana qira'atana fi hadzal kitab Fathul Ma'in li Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wa qad wasalna ila maqta' kalami wa yubadiru al-an wa yubadiru man akhir man qira man. Berarti siapa yang baca sekarang? Gas, tafadhal. Iya kemarin. Iya, habis itu ntar dia lagi gitu. Berarti kemarin dari Asolah ya? Kan sama aja Pak, dua-dua juga. Sholat kemarin ya. Soal orang apa? Kafir ya. Sholat jahidan wujubahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi. Pakai di ini jangan dipegang pakai. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yubadiru min marro itu kalimat apa? Simpel huruf. marro murru. Kenapa aja bilang murru? Murru lagi. Kalau yang bilang ini harusnya murri kan? Murri. Oh iya. Apa aslinya mur? Marro. Mur. Kali. Mur. Pahit. Masa pahit? Ngapain pahit di dalam sholat? Pahit sholat. Marri. Marra fi'il. Kalau fi'il berarti sebelumnya Man marro. Yubadiru man marro bifaiti wujuban. Amin dong. Gak ada apa-apa. Faitin wujuban in fata bila udrin fayalzamuhu al-qada'u fawran. Qala syekhuna Ahmadu bin Hajar rahimahullahu ta'ala walladhi dhahara annahu yalzamuhu sorfu jami'i zamanihi
lil qada'i ma'addan ma yahta ada ma'ada tuh selain ma'ada termasuk ada tuh istisna kan. ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa innahu yahrumu alaihi at-tatawwu at-tatawwu'i alaihi at-tatawwu'u intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala wa yubadiru man marra, dan bersegera, berburu-buru, jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda lagi. Yubadir, siapa yang yubadir? Man marra, orang yang telah lalu pembahasannya, alias orang yang mengakhirkan sholat, ya, atau meninggalkan sholat, tarikus sholat, baik yang yahidan wujubahu ataupun yang kaslan. Kalau dia tobat, fa yubadiru, buru-buru. Man marra, orang yang punya, atau man marranya kebaliknya kemana? Muslim, mukallaf, tahir. Bifaitin, buru-buru melaksanakan apa yang telah luput darinya sholat tepat waktu. Faid yang udah yafut, faid isim fa'il dari yafut, telah luput. Buru-buru dia, alias orang yang disebutkan tadi, baik yang meninggalkan sholat jahidan atau keslan, atau yang dimaksud juga bisa muslim, mukallaf, tahir. Ya, kalau dia ada yang tafutus sholatu an waqtiha, kalau luput darinya anhu as-sholatu an waqtiha, maka yubadiru, mengkodoknya, buru-buru dia mengkodoknya yang luput tadi. Wujuban, secara wajib, mutlak ya, wajib dia buru-buru melakukannya. In fata bila udrin, kalau wajib buru-buru melakukannya kalau dia luputnya tanpa adanya uzur. Fa yalzamuhu al-qada'u fauran, maka wajib buat dia untuk mengqadanya secara langsung, fauran, buru-buru, nggak pakai nunggu-nunggu. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar, berkata guru kami Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, walladhi dhahara, apa kata beliau? Yang zahir dalam pendapat kami, annahu yalzamuhu, bahwasanya wajib kepada dia sorfu jami'i zamanihi, menggunakan, mentasarrufkan semua waktunya lil qada'i, untuk melaksanakan qada. Kalau dia pernah setahun full ninggalin sholat, maka pas dia masih hidup baru sadar tobat, alladzi dhahar minal aqwal, yang nampak, yang zahir, qaul yang zahir adalah dia menggunakan semua waktunya untuk melaksanakan qadanya sampai tuntas. Jangan dicicil gitu. Tar lah, kalau meninggalkannya tanpa ada udzur. Qaul yang zahir berarti ada qaul muqabilnya, ada qaul yang lawannya, boleh dicicil misalkan dan sebagainya. Paham? Kalau udah begitu, ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu,
Jadi wajib menggunakan semua waktunya untuk menuntaskan kodoknya, kecuali dikeluarkan dari waktu-waktu yang harus digunakan untuk mengkodok itu apa-apa yang dia butuhkan untuk menggunakan waktunya pada perkara-perkara yang harus dimalabud jamin, pada perkara yang harus dilaksanakan juga selain kodok sholat. Apa contohnya? Makan, minum, mandi dan sebagainya lah. Pokoknya tapi kalau yang tidak harus, sudah harus gunakan waktunya itu untuk kodok dulu sampai tuntas. Kenapa? Anda kalau mati duluan dia belum kodok, belum menunjukkan i'tikad untuk taubat dari tarku sholat ini, ya kan? Nah, paham maksudnya nih? Maksudnya itu menyegerakan kodok dan meninggalkan hal-hal yang tidak wajib. Iya. Jangan lakukan yang tidak wajib, tapi gunakan semua waktu untuk mengkodok dulu. Dalam kaul yang dohir yang unggul ya, semuanya harus digunakan untuk mengkodok. Semuanya kecuali apa-apa yang harus dilakukan selain kodok. Ma ada mayahta juga iman
Dohara, kalimat apa dohara? Yang waladhi zahara ya. Iya, walladzi dhahara annahu alladzi isim mausul. Itu jumlah fi'liyah setelahnya adalah silahnya. Nah, dhahara berarti Jadi istilah dhahara apa? Kalimat apa berarti? Fi'il apa? madi. Fi'il madi. Mana fa'il? Walladzi dhahara annahu fa'ilnya dhamir takdiruhu wa balik ke foto. Oh, Benar. apa? Ke aladzi jadi apa isim mausul apa silahnya? Afwan. Emang gitu ya, kalau di silah harus ada dhamir yang kembali ke isim mausul. Jadi benar fa'ilnya dhamir satu kedua kembali ke alif. Isim mausul apa silahnya jadi apa sih? Kan seakan-akan satu isim gitu. Emang isim mausul. Jadi apa lagi? Oh, ba'dah. Ada jumlah baru ya sih. Iya, jumlah baru berarti jadi apa? Ada. Mubtada. Khabarnya Sarf. alladzi dhahar, sesuatu yang nampak itu atau qaul yang dhahir itu adalah Ilzam. Ada apa ya? Jumlah. jumlah apa? Jumlah. Fi'il ya. Iya. Jumlah Khobarnya. fi'liyah. Jumlah fi'ilnya apa? Mana? Oh, jumlah ismiyah. Mana? Ini yang annahu dhahara. Annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi. Annahu yalzamuhu itu fa'il itu. Fa'il khabar. Annahu kan anak huruf mas mentakwil masdar jumlah ismiyah setelah ini. Mana jumlah ismiyah? Terus setelahnya hu. Isimnya tuh isimnya anak. Ada gitu. Iya, isim anna atau mubtada tadinya kan. Khabar annanya mana? Khobarnya fi'il. Jumlah fi'liyah yalzam sarfu itu berarti kan udah isim anna sama khabar anna. Wal jumlatu min anna wa ma ba'daha, dan jumlah itu mulai dari anna dan setelahnya yaitu isim anna dan khabar annanya. Yang mana khabarnya annanya juga jumlah fi'liyah lagi, itu semua jadi khabar. Khobar fi mahalli raf'in khobar. Mubtada'nya mana? Alladzi ilaha illallah ribut amal. Tapi paham ya, nyambung ya? Lil qada'i jar majrur muta'alliqun bi Muta'alliq Ilzam. harus bagi dia untuk kodok. Ilzam. Ya harus yang kodok. Lil qada'i jar majrur muta'alliqun bi sarfai wa menggunakan. menggunakan, mentasarrufkan, membelanjakan atau menggunakan apa? Menggunakan semua waktunya untuk mengkodok. Apanya untuk mengkodok? Menggunakannya untuk mengkodok. Bukan wajibnya untuk mengkodok. Kalau yang jadi wajibnya untuk mengkodok. Wajib sesuatu untuk mengkodok. Nah, tapi menggunakan semua waktunya untuk mengkodok. Ma ada ma, ini maknya namanya mak masdariyah ya, menunjukkan mak masdariyah isim mausul. Mak isim mausul apa-apa yang selain Ada nih ma ya tadi. Ada nih, ada tul istisna Selain ilah ya. selain ilah, tapi ada yang mengatakan ada itu fi'il ya. Ada itu fi'il. Jadi mustakhranya jadi maf'ul bihnya nasab. Ada yang mengatakan ada itu fi'il. Sehingga ma ada maknya isim mausul silahnya jumlah fi'liyah. Iya.
la nafiyatun lil si buddanya isimnya la ya. Intaha. Ada pertanyaan mengenai i'rabnya? Enggak ada. Khulasatul kalam bahwasanya kalau orang meninggalkan sholat tanpa udzur maka harus buru-buru dia kok, bahkan semua waktunya kalau dia udah sadar itu harus digunakan untuk wajib. Haram buat dia melaksanakan yang sunnah selalu bertuntas kodoknya. Cuman tentunya kalau gunakan ini di masyarakat tidak arif dan tidak bijak, kan ada kaum walaupun tidak ada udzur, tapi kalau apalagi orang baru taubat kan kesian ya, 12 tahun nih kali udah aki-aki lagi kan, 12 tahun nih kali sholat itu Pak, itu mau masuk neraka waktu udah dikit lagi nih, kue la ilallah dicekek yang ngendar aki-aki itu ya, jangan gitu apa ya. Udahlah bapak, yang penting kan kodok itu buat menunjukkan tekad. Emang bisa nembus kodok sholat yang udah lalu? Nggak bisa. Kodok nggak bisa nembus sholat yang udah kelewat. Cuman apa? Mengisyarkan, beriktikad baik kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak niatkan saja oleh bapak habis setiap sholat lagi. Ya. Kiranya kalau bapak udah usia 50 tahun ini lakukan itu selama 12 tahun, khawatir bapak belum sampai 12 tahun. Berarti mungkin lakukan itu selama 6 tahun ya kan bapak. Jadi setiap bapak habis sholat subuh lagi 2 kali. Setiap bapak habis sholat asar
kalau tahu itu ucapan baru, intonasinya kayak berhenti gitu. Apalagi kita kalau ikut MPK Itu nilai yang ini lah ketawa, ini tahu nggak sih sebenarnya dia berhenti di situ atau kagak? nggak tahu artinya soalnya. Habis dia, habis guys, habis dia, udah lepas aja, merekam juga ya. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannifu rahimahullah taala dilanjutkan wa in qala wa yubadiru bihi nadban, dan bersegera juga bihi-nya balik ke mana ya? Juga dulu Bihi-nya balik ke mana? sudah juga ke kode Ke fa'il. file. Ya kode sih. Nah, tapi kan fa'il bahasanya di situ. Salat yang udah lu put. Yubadiru bi fa'il. Enggak mau ngulang lagi yubadiru bihi. Orang Arab kan gitu, enggak mau ngulang kalimat yang sama. Makanya domir kalau udah begitu kan. Wa yubadiru bihi, dan berburu bersegera juga dengan yang luput itu, alias bersegera juga melakukan yang sholat yang dia luput pada waktunya itu nadban sekarang secara sunnah, alias hukumnya sunnah. Bagi siapa mubadarah itu sunnah? Infata bi udrin, kalau dia itu luputnya sholat tersebut bi udrin dengan adanya uzur di luar waktunya karena ada uzur. Apa contohnya uzur yang dimaksud? Kanaumin, seperti tidur. Seperti tidur. Lam yata'adda bihi, yang enggak sengaja tidurnya. Main ML apa jam 4 udah tahu dia kita mau subuh. Tidur lah mau subuh. Tidur mau subuh. Itu namanya naum yata'adda bihi. Tidurnya sengaja emang mau ninggalin sholat. Kalau ini enggak, ketiduran, kebablasan, atau tidur pada korbannya kebablasan. Jadi diudrin kalau gitu. Tapi namanya uzur kan, orang uzur masih setiap waktu, masih uzur setiap waktu. Besoknya uzur lagi, itu bukan uzur, kebiasaan. Orang punya uzur tuh sesekali, kita aja izin sesekali, besok izin lagi, keluar aja sekalian. Itu berarti ada Kalau misalkan kita misalnya pas berpuasa tuh biasanya gitu ya, malam kayak begadang, niatnya pengen sekalian gitu kan, habis sahur biasanya sekalian pengen subuh. ya. Nah, main HP tiduran, itu termasuk lamit ada juga. Enggak lah, Ya. enggak dong. Kan niatnya pengen sekalian. Kan niatnya pengen sekalian. Apalagi memang biasanya sahur itu akhir. Di sahurnya jam 3 misalkan. Enggak. Itu di sahur apa-apain nih. Kenapa ya? Tiduran. Kita ada. Enggak. Kalau ketiduran enggak. Oh, enggak termasuk. Kan niatnya pengen apa? Pengen sholat dibalasin kan, sampai sholat kan, kan tidur kan. Iya. Atau ketiduran? Ya enggak. Ilah itu Ada ada. apa? Hah? Gak sengaja berarti. Enggak sengaja. Oh iya. Sengaja berarti Kirain. boleh. Berarti itu lam tak ada di termasuk. Iya. Nah, ayo pertanyaan apa nih? Yang termasuk yang tak ada biaya apa? Udah tahu nggak bisa tidur, udah tahu nggak bisa bangun. Kalau tidur jam 2, jam 3, jam 4 dipaksain, itu juga yang tak ada biaya. Saya tidur. Saya kalau udah tidur jam 3 nggak mungkin bangun subuh. Dia tidur jam 3 udah tahu nggak bisa bangun subuh. Jam 2 ke jam 1 kan. Kalau udah tahu tidur jam segitu nggak mungkin subuh pada waktunya, maka harus wajib buat dia untuk tidur sebelum itu. Ala yatimul wajibu illa bihi, wajib.
Kalau udah tahu nggak kuat, bablas, sama juga. Saya nggak kuat pas, saya kalau begadang pasti nggak kuat, pasti tidur sebelum subuh. Yang mendingan jangan begadang berarti dari awal. Kalau selalu senantiasa nggak kuat, gitu. Tapi kalau kuat habis subuh tidur, habis itu langsung kuat habis subuh bangun terus habis itu langsung tidur. Ngaret dikit-dikit ya Bang. Hah? Ngaret diri tiga waktunya gitu. Ngaret dikit-dikit gitu. Kalau subuh jam misalkan 5 tapi soalnya jam setengah 6 Itu kan masih subuh. subuh. Makanya kapan di waktunya itu ya min tulu'il fajri ila tulu'il syamsi. Kalau selama masih belum tulu'il syamsi masih pada waktunya. Itu ya walaupun khilaful aula ada khilaful aula tidak bertentangan dengan yang afdol. Apa yang afdol kan di awal waktu. Ya. Akhirnya. Soal asar. Tuh, wa yusannu nih baru lagi nih. Dan disunahkan tartibuhu. Disunahkan apa? Urut apanya? Ai al-fa'id. Nah, pokoknya dijelasin al-fa'id. Melaksanakan salat yang luputnya kodoknya itu disunahkan ngurut. Gimana ngurut? Fayuqda subhu qabla dhuhri. Maka dikodoknya subuh sebelum duhur. Gitu. Misalkan dia ketiduran dari jam 10 tidur, bangun-bangun asar besoknya 10 malam, bangun-bangun asar besoknya. Berarti kan dia ninggalin duhur. Ya kan? Sama subuh sekalian. Iya kan? Tapi ada zuhur. Orang normal tidurnya jam 10 dulu, nggak ada yang bangunin. Kalau nggak dibangunin tapi nggak bangun-bangun, melek sedikit pun juga nggak ada. Hah? Gimana? Disunahkan untuk kodoknya ngurut, walaupun itu kenanya di waktu zuhur. Gimana maksudnya? Kan mubadarah buat yang nggak punya udzur itu, buat yang punya udzur itu sunnah. Buru-buru mengkodoknya buat yang punya udzur sunnah. Berarti dia bangun habis asar. Berarti boleh dong dia nggak kodok ketika itu. Selama dia hidup sampai dia kodok nggak apa-apa kan? Akhirnya datang zuhur besok, baru dia kepikiran kodok sekarang yang kemarin subuh sama zuhur kemarin. Kan waktunya waktu zuhur tuh. Disunahkannya kodok subuh dulu, baru kodok zuhur. Tapi zuhur sholat juga yang waktunya itu. Nah, jadi yang diutamain misalkan kita subuh ketinggalan nih. Nah, kita kodok pas zuhur. Saat zuhur dulu. Enggak, ini yang dulu. faednya ada dua. Yang luputnya ada dua, subuh sama zuhur. Subuh sama zuhur. Subuh sama zuhur sama-sama kita lewat. Kodoknya yang mana dulu? Subuh dulu baru kodok zuhur. Walaupun waktunya waktu siang-siang, waktu pas zuhur. Gitu kan? Seharusnya cocoknya zuhur duluan ya gitu. Adapun zuhur yang wajib ini ada setelahnya.
daripada yang hadir, la yakhafu fautuha, selama yang tidak dikhawatirkan dia ikutan luput. Siapa? Yang hadirahnya. Itu sunnahnya, dikatakan sunnah hukumnya in fata bi udrin, kalau luputnya itu karena ada udzur. Jadi syarat fata bi udrin, syaratnya luputnya karena udzur. Jawab syaratnya yusannu taqdimuhu, maka disunahkan apa? Mendahulukannya. Jawab syaratnya diduluin. Itu jadi sunnah kalau luputnya dengan udzur. Walaupun wa in khasya fautu jama'atiha, walaupun dia khawatir luput dari dia kesunahan berjamaah sholat yang hadirah. Haknya balik ke hadirah. Bagaimana maksudnya? Ini udah mau komat dikit lagi, ente baru bangun, baru wudu. Nah, dulu misalnya. Enggak, kalau enggak udah ini udah berarti udah apa? Udah sholat jamaah. Udah sholat jamaah, ente baru bangun, baru wudu. Nah, ente ingat, oh, Jamaah zuhur. disunahkan Jamaah zuhurnya. jamaah zuhur. Ya. Di sini jamaah zuhur. Nanti tidur, bangun-bangun, nanti tidur di sini. Bangun-bangun lagi pada sholat. Ya kan? Wudu nanti buru-buru. Keingetan ini kau. Mana dulu nih saya nih, tadi kan kodok. Saya sholat dulu bareng orang-orang jamaah, apa saya kodok dulu nih? Kan begitu. Mana dahulukan? Dahulukan kodok dulu. Wa in khasya fautu jama'atiha, walaupun dia khawatir nanti kalau saya subuh dulu nanti saya nggak dapat jamaah dong zuhurnya. Oh gitu. Wa in khasya, walaupun lil goyah itu namanya ya, walaupun dia khawatir waktunya udah terlalu mepet nggak dapat jamaah sholat hadirahnya, hanya kembali ke hadirah. Dalam kes ini berarti zuhur. Berarti kan orang lagi pada sholat zuhur, dia sholat qadha subuh. Iya. Subuh. Gimana nih? Pakai kunut. Ya, malu. Gimana? Tetap yusannu taqdimuhu alal hadirah. Walaupun dia luput nanti kemudian apa itu? Jamaah sholat. Hah? Walaupun dia nanti luput sholat jamaah. Jamaahnya bukan sholat zuhur. Sholat zuhur. Oh. Bukan kalau luput sholat zuhurnya wajib didahulukan zuhur dulu. Oke, waktu. Iya. Kenapa? Karena kesunahan mendahulukan faid itu khawatir dia udah habis masa hidupnya, apa namanya, belum dikerjakan yang udah lewat waktu. Ya kan? Masih lebih ringan. Yang masih ada waktunya dia mati belum kerjakan karena masih ada waktu gitu. Ya. Apalagi kalau berbandingnya sama jamaah mah keabdolan, kesunahan. Kalau faid dikerjakan wajib. Hanya masalah waktunya aja nih. Paham? Alal mu'tamad, atas kaul yang mu'tamad. Nah, sebaliknya, wa idza fata bila udrin, kalau luputnya itu tanpa adanya udzur, fayajibu taqdimuhu, maka wajib buat dia mendahulukan faid. Punya balik ke faid. Paham gak? Subuh mas bangun udah azan kagak sholat, sampai terbit matahari kagak sholat, main TikTok aja dia. Sampai datang azan zuhur kagak sholat, TikTok aja dia. Pas di TikTok dia ketemu konten bila Israil datang memanggil, baru disadar astagfirullahaladzim, ya Allah saya kagak sholat, dulu kali saya bangun kagak sholat, zuhur juga saya bangun. Ya, sadar baru tuh, kan sengaja berarti ninggalin subuhnya. Bila udri, mana dahulukan zuhur apa subuh? Bila uzrin. Kalau bila udri fayajibu, maka wajib taqdimu ma fata bi ghairi udrin. Mana? Bila udrin fayajibu taqdimuhu alaiha, maka wajib mendahulukan yang faid daripada yang hadirah. Gara-gara kita tahu nomornya baliknya kemana, kita jadi paham artinya.
takdimuhu pasti balik ke fa'id, muzakkar. Ha pasti balik ke hadirah wan nas. Maka wajib mendahulukan yang fa'id daripada yang Hadiroh hadirah. itu kalau tidak mungkin yang kodok dulu. Yang kodok dulu. Melek dia, udah tahu sholat kagak sholat. Nah gitu, wajib dahulukan yang itu apa? Kodok dulu. Ya, orang itu aja hukumannya yuktalu, kaslan, dibunuh hukumannya bagi yang malas bangkang. Makanya istitabah selama apa? Selama waktu jam'in, ya kan? Berarti kan emang kudu diduluin itu, ya enggak? Jadi wajib. Jadi wajib. Dari sunnah jadi wajib. Jadi sunat wajib gara-gara ada uzur atau tidak ada uzurnya. Kalau meninggalkannya sebab ada uzur, tidur ataupun lupa, maka sunat saja mendahulukan fa'id daripada yang hadirah selama tidak sempit. Nah, kedua-duanya pun begitu. Baik yang ada uzur tak ada uzur. Kalau udah sempit waktunya cukup buat zuhur doang, buat yang hadirah doang, lakukan yang hadirah juga. Kan dia hadirah saja dulu. Kenapa? Karena biar dia nggak jadi kodok juga, nambahin penyakit baru kalau begitu kan. Ya. Nah, nanti baru kerjakan yang kodok itu. Tapi nggak usah bilang, mudah-mudahan jaga kita dari kerumitan itu dengan cara Allah taufik kita salah fatwa. Habis ini nih ya. Kita baca tadi Pak. Amma idza khafa fautul hadirah. Oh ini baru nih. Adapun apabila dia khawatir dengan dia mendahulukan yang faid itu, fautul hadirah, dia khawatir malah ikutan luput salat yang hadirahnya, salat zuhurnya, bi an yaqa'a ba'duha, dengan bagaimana luputnya? Hanya sebagiannya saja. Wa in qalla, walaupun sedikit, kharijal waqti, di luar waktu. Gitu. Gimana cara luputnya? Jadi ada bagian yang sholat zuhur yang dia kerjakan udah masuk asar. Mulainya Rokat. rakaat ketiga, rakaat keempat, atau bahkan tahiyat doang. Ini kalau saya ini bisa ada yang di luar nih. Gitu. Itu maksudnya khaufu fautuha. Yukhafu fautuha. Jadi khafa fauta al-hadirah. Khafa karena jadi fa'ilah dan mustaqil tak dulu buat ya. Wa idza khafa fauta al-hadirati, dan apabila dia khawatir luputnya salat yang hadirah, di mana kekhawatiran dia luput salat hadirah? Bi an yaqa ba'daha, dengan cara jatuhnya sebagian salat itu, wa in qalla, walaupun sebagiannya itu yang sedikit, lil goyah lagi tuh, walaupun ya kharijal waqti, jatuhnya di mana ya? Jatuhnya di luar waktu. Fayalzamuhul bad'u biha, maka wajib buat dia mendahulukan yang hadirah. Haknya itu gara-gara kita tahu dong dia itu balik hadiran. Wa yajibu taqdimu ma fata, dan titik dua di situ. Paham ya? Di situ ya. Kalau khawatir mepet, mah khawatir di luar waktu yang hadirahnya, maka harus hadirah duluan bagaimanapun. Biudrin wala bila udrin, sama saja. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin, dan wajib mendahulukan apa yang luputnya itu tanpa udzur, alias nggak ada alasan dia sengaja ninggalin sholatnya itu. Kalau dia sadar dan mau qada, wajib dahulukan yang itu ala ma fata bi udrin, daripada yang luputnya itu tanpa udzur. Afwan, daripada yang luputnya itu dengan uzur. Jadi harus yang tanpa uzur duluan, karena itu memfahish kan, lebih afhash, lebih buruk daripada yang meninggalkannya ada uzur. Ada uzur kan dimaklum, rufi al-qalam, nisyan, mau menaung kan, dahulukan yang sengaja, alias yang tanpa uzur daripada yang ada uzur. Titik. Wa in faqadat tartibu, walaupun dengan begitu dia akan kehilangan tertib
urutan sholatnya. Tadi kan awal-awal disunat tertib kan, Iya. disunahkan tertib. Nah, saya ninggalin subuhnya itu nggak dengan uzur. Kenapa saya ninggalin subuhnya dengan uzur? Karena saya tidur. Tapi giliran zuhur saya sengaja ninggalinnya. Lagi khilaf saya udah. Gitu. Main FL dikit lagi ke Victory atau nggak kalah saya tetap terus atau nggak kerja misalkan nanggung lain sebagainya keluar waktu kan tanpa uzur berarti kan ninggalin sholatnya. Mana dahulukan subuh apa duhur dulu? Sampai keluar waktu udah asar, subuh dulu apa duhur dulu? Dasar nih. Duhur. Ini maka menurut kita Fathul Mu'in maka yang didahulukan adalah bi'uzrin. Biudrin yang dahulukan Bila uzrin yang bila udrin Bila uzrin, bila ya. udrin yaitu sholat bila uzrin yaitu salat zuhur. duhur. Duhur dulu baru subuh. Ya kan tadinya kan subuh dulu baru duhur kalau ikutin tertib. Iya. Nah, wa in faqada tertib walaupun luput dari dia atau dia kehilangan kesunahan tertib. Allah baik banget ya. Allah baik banget. Udah kodo aja masih ada kesunahan. Ini enggak? Itu udah ninggalin sholat tuh. Kodo kan berarti masih dikasih pahala. Sholat pahala sunnah kesunahan. Sunnah apa sih sunnah? Dicinta. Siapa yang dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan. Man yusabu fa'iluhu man yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarifuhu. Siapa yang diganjar pelakunya dan dibalas dengan pahala pelakunya dan tidak diikop yang meninggalkannya. Berarti kan dapat pahala. Padahal kita habis ninggalin sholat masih diatur kan itu sunnahnya baik banget ya Allah. Masya Allah. Ya. Li'annahu sunnatun. Kenapa? Enggak, walaupun tertib itu luput, walaupun tertib itu jadi kita nggak dapat gara-gara kita dahulukan yang kodok bila udrin daripada kodok bil udrin, karena itu mah sunnah, tertib mah sunnah. Jadi didahulukan daripada kehilangan yang wajib. Wal badaru wajibun, sedangkan menyegerakan diri itu untuk melakukan yang tanpa uzur itu wajib. Wa yundabu takhirur rawatib, disunahkan lagi mentakhirkan sholat sunnah rawatib anil fawaid, daripada yang fawaid bi udrin, daripada sholat yang kodok karena adanya uzur. Jadi subuhnya ketiduran, kita baru bangun duhur, tidurannya tidak sengaja kan, baru bangun duhur, kita mau sholat qobliyah, mana kita lakukan dulu, qobliyah atau subuh dulu? Subuh dulu, karena disunahkan mentakhir rawatib nanti, akhir rawatib. Oh, tapi rawatibnya nanti saya nggak dapat rawatib, qobliyahnya saya nggak dapat. Dapatnya karena apa? Karena kalau saya sholat subuh dulu nanti orang jamaah. Gimana saya qobliyah? Nggak apa-apa, qobliyah dilakukan setelah sholat zuhur. Qobliyah subuh. Qobliyah zuhur. Oh, sholat Itu zuhur. dilakukan setelah zuhur. Iya, boleh. Karena kan qobliyah Ustaz kan qobla. Kok ada jadinya? Kalau setelah zuhur berarti pak dia. Enggak, qobliyah dulu.